Ya pemirsa, kita kembali lagi di program UI Corner dan tentunya masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Ibu Julaika SST MKes dan pastinya juga beliau adalah Ketua Prodi dari program S1 Ilmu Gizi. Nah Bu, kalau misalnya mungkin ini buat pemirsa di rumah nih yang belum tahu gitu ya, nah tentunya juga apalagi juga mungkin calon-calon mahasiswa atau juga orang tua gitu. Nah jadi kalau misalnya pastinya juga sebuah di semua jurusan ya, tapi juga ada laboratoriumnya Bu ya, lab-labnya gitu. Nah, terus kalau misalnya di ilmu gizi nih, lab-lab apa aja sih gitu yang pastinya juga itu yang menjadi require yang harus ada dan kayak juga mungkin yang ada di Universitas Budaya Indonesia ini juga gitu. Ya. Jadi Pak Armia ya sebenarnya uniknya dari program studi ilmu gizi ini ya, bahwa mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa itu tidak hanya untuk disampaikan kepada orang lain atau kepada masyarakat, tapi juga bisa langsung diterapkan untuk dirinya sendiri, gitu kan. Makanya di sini ya laboratorium yang ada di program studi ilmu gizi ini tentunya untuk mendukung kompetensi dari mahasiswa ini ya. Jadi kita punya mata kuliah gizi kuliner ya. Jadi kita selain di situ belajar tentang resep-resep atau menu-menu ya, apakah itu tradisional ya, oriental maupun kontinental gitu kan. Nah, kita juga akan praktek di situ bagaimana mengolahnya gitu. Nah, jadi di situ juga makanya disediakan ada lab kuliner ya. Kemudian juga mahasiswa gizi juga belajar dietetik ya. Belajar bagaimana menyediakan menu yang sesuai dengan kondisi penyakit dari klien atau pasien gitu kan. Nah, sehingga mereka itu nanti akan praktek bagaimana mengolah makanannya ya. Jadi mengolah makanan untuk diet-diet tertentu gitu. Nah, ini makanya di sini ada laboratorium dietetik kita punya ya. Kemudian mahasiswa gizi juga ada mata kuliah praktek konseling ya. Jadi mereka harus mampu melakukan konseling kepada klien gitu. Nah, maka ini juga harus didukung dengan fasilitasnya ya. Jadi mereka di situ juga ada lab konseling gizi ya. Selain juga ada mata kuliah penilaian status gizi ya, di mana di situ ada alat-alat ukur yang harus mampu digunakan oleh ahli gizi ya untuk bisa menentukan status gizi dari klien gitu. Maka ada juga lab penilaian status gizi ya. Makanya di situ nanti ada alat-alat ukur ya, seperti timbangan, bagaimana cara menggunakan timbangan gitu kan, kemudian mengukur tinggi badan bagaimana gitu ya. Jadi itu fasilitas laboratorium yang ada di prodi ilmu gizi. Iya, nah dan kayak juga sangat menarik ya. Nah apalagi juga perkembangan ilmu sekarang, terus juga tingkat lifestyle sekarang itu kayak juga konseling gizi itu juga semakin lama semakin banyak diperlukan Bu ya. Oke, nah terus kalau misalnya untuk kompetensi lulusannya di program studi ilmu gizi ini, atau juga mungkin nanti bisa berprofesi sebagai apa aja sih gitu setelah lulus dari program studi ilmu gizi. Nah mungkin Bu bisa jelaskan seperti apa nih Bu ini kompetensi lulusannya? Kita berharap ya mahasiswa lulusan prodi gizi ini ya, ilmu gizi ini ya, mempunyai kompetensi ya. Yang pertama itu mereka mampu mengambil keputusan yang tepat ya pada penilaian status gizi ya. Jadi mereka mampu misalnya seseorang ini misalnya pada anak ya, pada balita ini dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian atau usianya sekian, ini status gizinya bagaimana, itu mereka mampu menilai itu gitu.
Kemudian juga menilai bagaimana status ketahanan pangan ya, baik di individu maupun kelompok ataupun di masyarakat ya. Jadi itu kompetensi itu yang pertama kita harapkan dari mahasiswa lulusan S1 Ilmu Gizi. Kemudian mereka mampu melaksanakan pelayanan dan intervensi gizi ya, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat ya, melalui kerjasama di lintas sektor atau lintas disiplin ilmu ya, untuk memecahkan masalah gizi yang ada di masyarakat ya. Jadi mereka bisa misalnya menjadi dietitian yang melayani asuhan gizi di rumah sakit ya. Kemudian juga kalau di rumah sakit itu individu ya, atau di kelompok masyarakat misalnya pada kelompok ibu balita, ibu hamil gitu. Jadi mereka juga kita diharapkan mampu seperti itu. Kemudian mampu melaksanakan penelitian ya, penelitian dan pemutakhiran diri ya dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang gizi ya. Makanya kita juga ada ada kewajiban yang harus dilakukan ya oleh mahasiswa gizi itu melakukan penelitian ya, membuat skripsi ya. Nah itu kan jadi belajar dari situ mereka, sehingga kedepannya mereka juga mampu melakukan penelitian, juga mampu melakukan advokasi ya, advokasi dalam menangani masalah gizi ya. Jadi bagaimana dengan hasil mungkin ini ya, pengkajian gizi atau anamnesis gizi yang mereka lakukan ya, mereka bisa menawarkan program-program apa yang harus dilakukan ya oleh pemerintah ataupun pihak terkait ya. Sehingga mereka bisa mampu membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah gizi di masyarakat. Ya, jadi di sini juga kemampuan berkomunikasinya itu memang kita harapkan ya, itu lebih dari ini ya, seorang ahli gizi itu mampu seperti itu. Iya, oke. Nah mungkin satu untuk last question nih di sesi kali ini. Nah kita juga menarik juga di pemirsa ya untuk pengen tahu gitu, karena seperti kita ketahui program studi S1 Ilmu Gizi ini di UI Universitas Budi Indonesia yang juga itu terakreditasi B Bu ya. Iya. Nah ini luar biasa sekali. Nah mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana proses pencapaiannya gitu ya. Nah dan tentunya juga mungkin indikator apa saja sih yang mungkin menurut Ibu sebagai Kaprodi akhirnya bisa meraih predikat akreditasi B ini gitu di jurusan ini. Ya, jadi alhamdulillah ya kita program studi ilmu gizi UI ini ya, itu akreditasinya sudah B ya, dan ini saya kira layak ya untuk masyarakat untuk bisa melakukan pendidikan di UI ya, karena memang syarat untuk kalau kita ini ya untuk daftar seleksi kerja segala macam itu kan harus dilihat ininya ya, background ininya universitasnya ini ya, akreditasinya juga ya. Kita alhamdulillah ya sudah A ya, dan ini tentu untuk mendapatkan akreditasi A ini juga kita harus memenuhi banyak persyaratan Pak ya. Iya. Ya diantaranya adalah bagaimana kemampuan dari hal-hal yang mendukung untuk pendidikannya ya, termasuk dosennya, kemudian juga dokumen-dokumen penting yang harus ada yang menjadi acuan untuk berjalannya suatu pendidikan itu juga harus ada gitu kan. Kemudian juga bagaimana proses ininya penyelenggaraan tridharma perguruan tingginya juga itu kan harus ada ya. Jadi pendidikannya bagaimana ya, pengabdian masyarakatnya juga bagaimana, penelitiannya juga ada. Jadi semua aspek itu ya itu sudah dinilai ya, dan alhamdulillah kita mendapatkan nilai B ya. Itu A itu kita berharapnya nanti ke depan ketika reakreditasi itu A ya. Jadi insya Allah itu kita akan menuju ke sana ya. Jadi nggak usah ini ya khawatir ya untuk masuk ke program studi
ilmu gizi ya, karena akreditasinya sudah B. Iya, nah pastinya juga pencapaian yang luar biasa sekali pemirsa ya. Nah itu juga seperti Bu Zulaikha sampaikan tadi. Nah itu juga pastinya sudah menjadi persyaratan gitu kalau kita mendaftar kerja atau juga nantinya untuk ke jenjang langkah karir selanjutnya setelah lulus, itu juga akreditasi atau juga status akreditasi dari program studi itu juga sangat penting sekali. Nah jadi jangan ragu-ragu, apalagi buat kamu yang kayaknya juga pengen mendaftar. Nah langsung daftar di Universitas Muda Indonesia di S1 Ilmu Gizi buat kamu yang ingin bercita-cita menjadi ahli gizi nantinya, atau juga apapun itu profesinya yang terkait dengan ilmu gizi. Oke, nah kita bakal break sebentar dan nanti juga di sesi terakhir, nah kita juga bakal bincang-bincang lagi bersama Ibu Kaprodi, Bu Zulaikha ya, tentang apa saja sih prestasi-prestasi dari di jurusan ini, terus juga gebrakan-gebrakannya seperti apa, dan mungkin ada UKM-UKM-nya. Nah ini juga tentunya juga untuk mendukung kegiatan perkuliahan buat mahasiswa. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini.